Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini saya ingin sedikit bercerita tentang bagaimana saya mengikuti ujian peningkatan pendidikan di tahun 2021. Saya adalah salah satu pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Saya saat ini bekerja sebagai guru dan saya sudah memiliki ijazah S2, tapi saya dapatkan sebelum saya menjadi CPNS. Saya mendapatkan kesempatan ini sehingga saya ikut berpartisipasi. Sebelumnya perlu melengkapi beberapa administrasi, contohnya seperti surat permohonan ditandatangani dan juga bermaterai, kemudian melegalisir fotokopi surat izin belajar atau surat keterangan belajar. Dan bagi saya yang belum mendapatkan ini karena saya tidak mendapatkan ini karena saya lulus sebelum CPNS, lulus S2 sebelum CPNS, sehingga saya tidak memiliki ini. Kemudian fotokopi ijazah transkrip, fotokopi SK pangkat terakhir, dan makalah 3 rangkap. Dan makalah ini yang akan saya presentasikan pada kesempatan kali ini. Makalahnya bukan merupakan rangkuman, makalah ini berdasarkan dengan tugas pokok dan fungsi kita sesuai dengan unit kerja. Saya sebagai guru, maka saya akan membuat makalah yang berkaitan dengan anak didik saya atau yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi saya sebagai guru. Ini adalah contoh surat keterangan permohonannya. Kemudian ini sistematika tata cara penulisannya. Seperti pada norma-norma dan yang berlaku tentang penulisan makalah. Yang jelas di sini saya nanti arahannya akan membuat cover, daftar isi, bab 1, bab 2, bab 3, daftar pustaka dan lampiran pendukung. Di mana nanti materi ujian yang saya hadapi kemarin ketika UPP, 40% penilaian berasal dari makalah dan 60% berasal dari presentasi. Makalah itu berasal dari bagaimana ide kita, keterkaitan makalah dengan tugas pokok dan fungsi, serta sistematika penulisan sesuai dengan aturan yang ada di atasnya. Sementara 60% berasal dari presentasi, bagaimana saya menguasai materi, bagaimana kita menyampaikan materi, dan bagaimana kemampuan mempertahankan konsep pada saat menjawab pertanyaan. Ini contohnya. Nah, kemudian saya akan masuk ke makalah saya sendiri. Nah, ini adalah makalah saya. Saya mengambil judul dengan optimalisasi penggunaan aplikasi Android di mata pelajaran teknologi perkantoran dan otomatisasi tata kelola keuangan pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Kompetensi keahlian yang saya ajarkan ini adalah kompetensi keahlian OTKP atau kepanjangan dari otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Sesuai tugas pokok dan fungsi saya, saya akan mencoba untuk mengoptimalisasi penggunaan aplikasi Android pada mata pelajaran saya. Kenapa optimalisasi penggunaan Android? Karena kebetulan saat saya membuat makalah ini berkaitan langsung dengan kondisi saat itu, yaitu kondisi pandemi, sehingga anak-anak belajar di rumah, dan penggunaan aplikasi Android yang saya terapkan ini diharapkan dapat mampu untuk mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, ini untuk makalah, untuk memenuhi ini yang menyusunnya, kemudian daftar isinya saya buat seperti ini, kemudian daftar gambar, kemudian pendahuluan. Nah, pendahuluan atau latar belakang masalah ini saya awali dengan paragraf pertama. Ini adalah proses pembelajaran yang ada di SMK, bahwa SMK itu mengacu pada SKKNI atau Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia. Tentunya disepakati dengan IDUKA atau Industri Dunia Usaha dan Dunia Kerja. Kurikulum yang ada tentu berbasis pada keterampilan praktik. Sebagian besar pelajaran produktif berbasis pada keterampilan praktis. Nah, paragraf kedua saya isi dengan kondisi saat itu, masalah yang dihadapi pada orang-orang saat itu, yaitu merebaknya coronavirus disease atau COVID-19 yang terjadi pada awal 2020, sehingga muncullah surat edaran yang menyatakan bahwa proses kegiatan belajar mengajar dilakukan secara daring. Peserta didik diminta untuk belajar dari rumah dan guru diminta untuk bekerja dari rumah. Sehingga pada paragraf ketiga saya masukkan pembelajaran dengan perangkat teknologi itu menjadi tantangan bagi guru di semua pendidikan. Guru itu harus punya inisiatif, kemampuan kreativitas, dan kemampuan bidang teknologi untuk mengembangkan atau untuk menerapkan media pembelajaran. Apalagi sekarang masuk ke pembelajaran abad 21. Nah, sekolah saya dan kompetensi keahlian saya
tentu perlu menerapkan itu, perlu beradaptasi dengan itu. Jangan sampai anak-anak yang ada di kompetensi pembelajaran atau kompetensi keahlian saya itu mengalami masalah dalam pembelajaran. Kami memiliki tanggung jawab untuk memberikan ilmu pengetahuan kepada anak didik kami. Nah, paragraf berikutnya saya menjelaskan bahwa proses pembelajaran daring itu perlu alat dan jaringan internet serta bahan yang baik. Saya pada paragraf ini memberikan kuesioner yang pernah saya berikan kepada para siswa OTKP yang saya ajarkan. Ada sejumlah 224 siswa dan ternyata dari hasil angkat itu diketahui bahwa setengahnya itu nggak punya laptop pembelajaran daring dan hampir setengahnya itu tidak memiliki laptop. Sehingga apa? Saya kesimpulannya agak kesulitan jika proses pembelajaran dilakukan dengan komputer atau laptop. Maka di paragraf terakhir saya memberikan ketertarikan penelitian bahwa penelitian yang akan saya lakukan atau makalah yang akan saya lakukan fokus pada optimalisasi penggunaan aplikasi Android pada mata pelajaran teknologi perkantoran dan otomatisasi tata kelola keuangan pada kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Tujuannya agar proses pembelajaran yang dapat dilakukan oleh peserta didik dapat diikuti secara maksimal. Ini rumusan masalah saya. Kemudian ruang lingkup saya seperti ini. Tujuan penelitian. Nah, masuk ke pembahasan. Pembahasan sesuai dengan aturan itu kan berisi metode penelitian dan hasil pembahasan. Saya mungkin menerjemahkan itu dengan membuat seperti ini. Metode penelitian yaitu penelitian kepustakaan atau library research, di mana nantinya saya menggunakan referensi-referensi dari luar, baik itu buku, jurnal ilmiah, referensi website penyedia layanan. Nah, di makalah ini saya lebih banyak menggunakan Google Play Store karena kaitannya dengan aplikasi-aplikasi Android, sehingga memang sumber-sumber yang saya acu pada Google Play Store ini dan juga pada buku dan jurnal penelitian. Kemudian hasil penelitian dan pembahasan saya paparkan satu persatu. Saya menemukan ada sekitar 20 aplikasi Android yang bisa digunakan untuk pembelajaran, khususnya di teknologi perkantoran dan otomatisasi tata kelola keuangan. Itu ada X Recorder untuk perekam layar, ada KineMaster editing video, WPS Office untuk pengolah dokumen kantor, Google Slide untuk pengolah presentasi, Google Drive penyimpanan online, Google Dokumen untuk pengolah kata online, Spreadsheet untuk pengolah angka online, AppSheet untuk membuat perangkat lunak yang disambungkan, disinkronkan dengan Google Spreadsheet dan Google Drive. Kemudian semua PDF untuk melakukan konversi, Google Class untuk penyampaian materi, kemudian Google Form untuk pengisian form atau pengerjaan ulangan, Typing Speed Test untuk melatih kemampuan mengetik, Zoom untuk melakukan video konferensi, Publisher untuk aplikasi bahan cetak, Blogger untuk alat penerbitan, YouTube untuk alat berbagi video, Akuntansi UKM untuk pelatihan mengelola keuangan, Invoice Maker untuk latihan membuat dokumen, Google Play Buku untuk pengolahan buku elektronik, dan Canva untuk mengedit dan membuat desain. Kemudian ini saya paparkan juga penerapannya seperti apa. Dari ke-20 aplikasi yang saya sudah paparkan di atas, saya masukkan ke masing-masing KD di tiap mata pelajaran. Contohnya KD Teknologi Perkantoran itu kan ada 11 KD ya. Nah, di masing-masing KD itu saya masukkan. KD 1 itu materinya ini saya bisa memanfaatkan aplikasi ini, KD 2 dan KD 3 seterusnya sampai dengan OTK keuangan, baik itu di kelas 2 ataupun kelas 3. Di KD 1 saya bisa memasukkan aplikasi ini dan ini serta selanjutnya. Kemudian diakhiri dengan penutup. Kesimpulannya seperti ini yang saya lakukan. Saya menerapkan aplikasi itu karena memang berdasarkan angkat awal hampir setengahnya dari siswa saya itu tidak memiliki komputer atau laptop. Caranya seperti ini, sesuaikan kondisi dengan para siswa. Guru diharapkan bisa beradaptasi dengan kondisi yang ada, menyesuaikan lingkungannya, menyesuaikan kondisi para siswa, sehingga proses pembelajaran itu tetap bisa terlaksana dengan maksimal. Ya memang kondisi pandemi itu membuat semua orang itu kesulitan.
Tapi pasti ada celah, pasti ada sesuatu yang bisa membuat kita tetap melakukan sesuatu yang terbaik dengan cara apapun itu. Itu saran saya dan ini daftar pustaka saya. Nah, kemudian terkait dengan presentasi saya membuat presentasi seperti ini. Membuat dengan tema, judul saya seperti ini. Kemudian ini makalahnya, garis besar makalahnya saya buat seperti ini. Kemudian pendahuluannya, saya buat pendahuluan terlebih dahulu, saya menceritakan proses pembelajaran, kemudian kesiapan pembelajaran, kemudian kesimpulannya, setelah itu baru rumusan masalah, kemudian ruang lingkup permasalahan, setelah itu tujuan penelitian, dan masuk ke pembahasan bab 2. Di pembahasan saya tuh paparkan metode penelitiannya saya seperti apa, kemudian daftar aplikasi yang digunakan dengan saya menjelaskan satu persatu, dan tentunya penerapannya dalam kompetensi dasar pada kedua mata pelajaran tersebut, baik itu di teknologi perkantoran. Penerapannya ini seperti ini. Jadi sebelumnya saya menjelaskan KD-nya tuh ini seperti ini, kemudian di KD itu ada aplikasi-aplikasi yang diterapkan. Nah, seperti ini aplikasi yang diterapkan. Kemudian ini di mata pelajaran kedua yaitu OTK Keuangan kelas 11. Ini daftar kompetensi dasarnya. Kemudian 3.1 digunakan untuk ini, bisa menggunakan aplikasi ini dan seterusnya. Ini untuk yang kelas 3, KD-nya ini, aplikasi-aplikasi yang saya terapkan ini. Kemudian saya masuk ke slide terakhir yaitu penutup, berisi dengan kesimpulan dan saran. Nah, terima kasih. Itu tadi contoh makalah, kemudian presentasi saya. Pesan saya yang penting sih untuk mengikuti UPP ini, ya jelas makalah yang kita buat itu harus sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kita, entah itu sebagai guru ataupun sebagai struktural ataupun lainnya. Lebih baik sederhana tapi sesuai dengan tupoksi daripada tidak sesuai, seperti itu sih intinya. Terima kasih dari saya. Untuk materi bisa teman-teman download juga. Untuk makalah dan PowerPoint ini bisa teman-teman download di akademia.edu yang saya miliki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.